Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartina Angela, NIM 2230202315, kelas PAIJ, dosen pengampu Dr. Hoirawati MAG. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian globalisasi menurut Malcolm Whiter, Emmanuel Reiter, Franz Tion Enliman, dan Selo Soemarjan. Menurut Malcolm Whiter, seorang profesor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Sedangkan menurut Emmanuel Reiter, guru besar pada ilmu politik Universitas Eisleben Jerman, berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Menurut Franz Tion Enliman, mantan duta besar AS di Afrika Selatan, berpendapat bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara di dunia dalam hal perdagangan dan juga keuangan. Menurut Selo Soemarjan, Bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa globalisasi adalah terbukanya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Soal kedua yaitu jelaskan ketiga Pancasila sebagai paradigma di berbagai bidang pembangunan, antara lain Pancasila sebagai paradigma pembangunan masyarakat madani, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama, dan juga Pancasila sebagai paradigma pengembangan IMTEK dan IMTAK. Pancasila sebagai paradigma pembangunan masyarakat madani pada hakikatnya telah terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari dua tujuan utama, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ke dalam ini juga merupakan tujuan negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional, sedangkan tujuan keluar yang merupakan tujuan umum yang internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, di mana secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma masyarakat madani mengandung suatu konsekuensi yang berarti dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila yang lahir dari hasil eksplorasi kebiasaan yang hidup bangsa Indonesia yang sudah teruji oleh perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila utamanya sila ke-1 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara agama. Setiap warga negara harus beragama dan memiliki kewajiban menjalankan kewajiban keberagamaan secara konsisten atau taat. Ini berarti seluruh warga negara diberi kebebasan seluas-luasnya menganut agama dan menjalankan berbagai kegiatan agama dan juga ibadahnya. Sebaliknya, negara tidak menjamin warga negara yang tidak beragama untuk hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Hanya yang beragamalah yang mampu dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks hukum dan faktualnya, negara saat ini telah mengakui secara resmi keberadaan 6 negara, antara lain agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu,
Buddha, dan Konghucu. Para penganut agama-agama tersebut dijamin oleh negara untuk melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai bentuk implementasi ritual dan ibadahnya. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah bahkan telah mengagendakan secara proporsional seluruh kegiatan mereka dalam jadwal kalender nasional setiap tahun. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan imtak. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan juga kehendak. Akal merupakan potensi rohaninya manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau disebut dengan etika. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait oleh nilai. Soal nomor 3 yaitu jelaskan secara singkat dan jelas bagaimana munculnya masyarakat madani dan juga jelaskan ciri-cirinya. Konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan terjemah dari kata civil society atau masyarakat sipil yang banyak digunakan oleh negara-negara barat. Meskipun berasal dari terjemahan bahasa Inggris, konsep masyarakat madani tidak sama persis dengan konsep civil society. Konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu, sementara dalam konteks masyarakat madani terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Masyarakat madani merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dalam masyarakat madani, warga negara saling bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Selain itu, untuk mewujudkan konsep masyarakat madani juga dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi yang nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini juga termasuk upaya membangun sebuah toleransi sebagai instrumen dan lahirnya sebuah konsensus atau kompromi. Ciri utama masyarakat madani adalah memajemukkan kebudayaan, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijaksanaan. Soal nomor 4 yaitu jelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sederet nilai tersebut adalah nilai dasar untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sementara nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi mempunyai sifat objektif dan subjektif.
Maksudnya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun sehingga memungkinkan untuk diterapkan oleh negara lain. Arti dari nilai Pancasila yang bersifat objektif yaitu ada beberapa pengertian mengenai nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif, yaitu satu, merumuskan sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat-sifat umum dan abstrak. Dua, inti Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan arti nilai Pancasila yang bersifat subjektif adalah nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya keberadaan nilai-nilai Pancasila ada pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena satu, nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Dua, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Tiga, nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.